Pernikahan adalah salah satu jenjang dalam proses hidup yang harus dialami oleh semua orang dengan tujuan beribadah kepada Allah dan juga untuk linnasl, untuk mendapatkan keturunan sebagai bagian dari cara kita melanggengkan keturunan dari bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu nikah ini salah satu jenjang yang paling sulit, tidak mudah orang untuk menjalaninya. Kalau ada orang sekolah SMP hampir semuanya lulus, SMA semuanya lulus, masuk kampus juga lulus, yang dipelajari gampang, mudah, semua orang bisa mengerti. Tetapi memasuki jenjang pernikahan ini tidak mudah. Tidak ada kampusnya, tidak ada kuliahnya. Bahkan kalaupun ada trainingnya di Kementerian Agama, itu training yang bersifat seremonial. Faktanya menghadapi rumah tangga ini bukan perkara mudah, tapi perkara sulit. Menyatukan dua orang yang berbeda dengan karakter berbeda, sifat yang berbeda, latar belakang berbeda, motivasinya berbeda, dan tingkat keikhlasannya juga berbeda. Tidak perlu heran, tidak perlu kaget, banyak orang yang pandai bicara tentang ikatan yang baik, tentang pentingnya komunikasi, tentang hebatnya mengapresiasi yang kita kenal, misalkan komentator atau presentator hebat di dalam rumah tangga, atau dia motivator hebat yang mengajarkan kepada banyak orang tentang bagaimana merajut hubungan yang baik. Tapi faktanya orang-orang ini juga gagal dalam membina rumah tangga. Banyak profesor, banyak doktor yang gagal dalam pernikahan, banyak tokoh-tokoh hebat di negeri ini yang juga gagal dalam mempertahankan mahligai rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga itu memang tidak mudah. Kalau ada orang yang berpikir pengen menikah, kemudian pengen baik-baik saja, ketemu pasangannya sesuai dengan keinginannya, keinginan saya A, B, C, D, pasangan saya harus seperti ini, maka urungkan untuk menikah. Kenapa? Nikah itu butuh banyak hal, butuh belajar. Waktu belajarnya tidak bisa cepat, kadang harus bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Faktanya ada orang yang nikah sudah 10 tahun pada akhirnya bercerai, bahkan 20 tahun bercerai, 30 tahun bercerai. Kenapa? Karena memang tantangannya tidak mudah. Hanya orang-orang yang ikhlas, hanya orang-orang yang diniati beribadah, hanya orang-orang yang memiliki tujuan yang baik yang bisa mempertahankan pernikahan. Harus menurunkan ego, harus mengedepankan pengertian, harus mengedepankan toleransi, dan harus mengerti tentang kekurangan masing-masing. Siapapun yang ingin menikah tapi punya harapan pasangannya ingin selalu yang diinginkan seperti di dalam bayangannya, maka urungkan untuk menikah. Nikah itu perkara yang tidak mudah. Orang yang bisa bertahan dalam pernikahan bukan karena dia hebat, tetapi karena dia terus belajar, dia terus menurunkan ego, dia terus memahami kekurangan masing-masing dan mengerti bahwa rumah tangga itu tujuannya adalah ibadah, bukan menang kalah, bukan egoisme yang dikedepankan, dan bukan syahwat keinginan kita yang tercapai. Maka di dalam pernikahan ada 4 hal yang harus kita jaga. Yang pertama adalah tahabub, sikap untuk saling mencintai, kita pertahankan. Cinta itu tidak permanen seperti iman, kadang dia turun, kadang dia meningkat. Kemarin kita cinta, besok kita mungkin berubah menjadi benci.
Bagaimana kita memupuk rasa cinta itu untuk terus bertahan dengan cara kita, dengan komunikasi kita, dengan menurunkan ego kita, dan dengan mengerti tentang hakikat manusia yang sulit untuk berubah. Tahabub adalah kesadaran kita tentang tanggung jawab seorang suami dituntut untuk terus mencintai istrinya sebagai bentuk tanggung jawab ilahiyah yang dia sudah lafalkan dalam pernikahan. Demikian pula seorang istri dalam tahabub harus paham bahwa cinta yang dilafadzkan di dalam pernikahan adalah cinta yang suci, yang harus dijaga dengan tantangan apapun dalam pernikahan. Tahabub tentu menghadapi tantangan berat, kadang menurun, kadang naik. Di saat naik tidak masalah, tapi di saat turun itu menjadi masalah. Saat turunlah kita harus mulai mengumpulkan energi bagaimana membentuk rasa cinta kembali. Mungkin ada pengertian yang kurang, mungkin ada keegoan kedua belah pihak, mungkin ada pihak yang ingin menang sendiri. Disinilah pentingnya kita menjaga rasa cinta. Cinta harus dibarengi dengan keikhlasan sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu banyak orang yang mungkin memupuk cinta bertahun-tahun di dalam ta'aruf, tetapi ternyata kandas di dalam pernikahan hanya beberapa bulan. Ada orang berkenalan 5 tahun tapi 2 bulan kandas dalam pernikahan. Bahkan ada orang 10 tahun dalam percintaan tapi dia gagal baru saja menikah. Apalagi yang bercintanya, mengenalnya hanya beberapa bulan atau beberapa hari. Kalau tidak dengan niat yang ikhlas, hanya mengedepankan ego, pasti dia gagal. Pernikahan bukan hal yang mudah. Sekelas presiden saja bisa gagal dalam pernikahan, sultan gagal dalam pernikahan, orang-orang kaya gagal dalam pernikahan, orang-orang yang karirnya moncer gagal dalam pernikahan. Ini bukan bicara tentang kehebatan seseorang, tapi tentang ego, tentang bagaimana mengelola perasaan, bagaimana mengerti dengan pasangan. Jadi cinta harus dipupuk tiap hari, setiap saat oleh kita. Yang kedua adalah ta'awun, harus saling menolong. Kadang satu pihak dilayani, tapi kadang pada satu waktu pihak itu juga melayani. Kapan pasangan kita membutuhkan pertolongan, kita harus hadir di situ. Tidak perlu melihat saya laki-laki, saya perempuan. Apapun yang bisa kita lakukan, kita harus saling ta'awun. Pada fakta hidup ini kita menemukan ada seorang laki-laki yang bertanggung jawab untuk rumah tangga. Dia menghadapi tantangan hidup, mungkin di PHK, diberhentikan dari tempat kerjanya. Di saat itulah kadang-kadang istri pun harus membantu, menjaga agar rumah tangga tetap utuh. Demikian pula ketika suami dalam keadaan patah, semangatnya melemah, disitulah butuh bantuan dari istri untuk mensupport. Dan sebaliknya, di saat sang istri dalam keadaan down, disitulah peran suami harus hadir. Bantu dia, kuatkan dia dengan tenaga, dengan pikiran, dengan inspirasi, bahkan dengan kekayaan yang kita miliki. Saling membantu antar pasangan adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya. Ta'awun harus dilandasi bukan oleh egoisme, tapi dilandasi oleh kesadaran bahwa kita adalah satu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh tantangan apapun. Yang ketiga,
taknya ini adalah ta'afu, harus saling memaafkan. Wong dua-duanya baru belajar, kalian baru nikah 3 bulan tuh masih belajar, 1 tahun juga masih belajar, pasti tidak memahami bagaimana cara pengertian, pasti tidak mengerti bagaimana cara memperlakukan baik pasangannya, tidak mengerti bahwa ada ucapan yang menyakitkan, ada sikap yang membuat pihak yang lain tertekan, ada kalimat yang melukai hati. Ini dibutuhkan untuk saling memaafkan. Pasti di dalam sebuah hubungan kesalahan itu tidak dilakukan oleh satu pihak. Pasti dalam sebuah masalah keluarga kedua belah pihak berperan menjadi masalah. Bedanya orang itu hanya melihat kekurangan orang lain, tapi tidak pernah melihat kekurangan dirinya sendiri. Introspeksi adalah salah satu cara agar kita mudah untuk ta'afu, untuk saling memaafkan. Biasanya kalau sudah menikah, yang lahir hanya saling menuntut. Karena menuntut, dia lupa dengan tanggung jawabnya. Dia hanya menuntut hak, tapi lupa tanggung jawabnya. Coba tanya kepada diri kita, ketika kita menuntut sesuatu, pengennya pasangan kita seperti yang kita bayangkan A, B, C, D. Pertanyaannya, apakah kewajiban kita yang A, B, C, D sudah dilakukan apa belum? Maka introspeksi adalah jalan terbaik agar kita itu ta'afu. Kita akan sadar bahwa yang salah kita ini banyak. Gak mungkin, mustahil dua pasangan yang ribut, apalagi sampai ada permintaan cerai, salah dari salah satunya. Mustahil, nggak pernah terjadi itu. Pasti salah dua-duanya. Bedanya yang satu egois, atau dua-duanya egois, atau salah satunya dia memahami tetapi tidak bisa menghentikan egoisme dari pasangan yang lain. Kalau kalian menikah, termasuk Ananda Urbah, Ananda Restanti, tidak punya ta'afu untuk saling memaafkan kesalahan, jangan pernah berharap kalian akan berakhir mati bersama sampai akhir hayat cintanya terpuruk. Nggak akan. Mungkin 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan langsung minta cerai. Kita tidak tahu pasangan kita keburukannya sebelum menikah. Laki-laki yang begitu gagah, ganteng, bertanggung jawab, baik, itu yang kita lihat sebelum menikah. Setelah menikah kita menemukan banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan. Semuanya mengalami yang sama. Jangan pernah curhat tentang kekurangan suamimu yang kurang, karena suami yang lain juga kurang. Bedanya Anda dengan yang lain menerima kekurangan, yang lain bisa memaafkan, yang lain mau saling menolong, yang lain masih belajar untuk tahabub. Tapi orang-orang yang ingin melepas pernikahan hanya satu, egoisme, tidak mau memaafkan. Disinilah penting tak yang terakhir, yaitu tasyawur, untuk saling berkomunikasi dengan penuh kejujuran hati dan jiwa. Ayo komunikasi. Suamimu nggak tahu ketika kamu ngambek, diam, tidak pernah bicara apa kesalahannya, lalu dari mana dia bisa memperbaiki kesalahannya? Demikian pula ya, istrimu juga tidak tahu kalau kamu hanya diam. Kamu pengennya A, B, C, D, tapi nggak pernah komunikasi. Kemudian menyatakan saya tidak cocok, padahal belum tasyawur. Dan tasyawur ini hal yang paling penting dalam rumah tangga, komunikasi yang baik. Kalau tidak bisa komunikasi yang baik antara kalian berdua, maka lakukan pihak ketiga untuk menjadi penengah. Ini paling penting, komunikasi. Rumah tangga yang gugur di tengah jalan
karena buruknya komunikasi. Kalau sudah buruk komunikasi, akhirnya tidak saling pengertian. Karena tidak saling pengertian, tahabubnya mulai berkurang, rasa cintanya, saling mencintainya hilang pelan namun pasti. Kemudian ta'awunnya juga nggak ada kalau udah nggak ada cinta. Kalau sudah tidak ada cinta, tidak ada ta'awun, tidak ada komunikasi, maka ta'afu tidak bisa terjadi. Bagaimana memaafkan sesuatu yang tidak jelas? Gak tahu apa yang harus dimaafkan. Maka komunikasi adalah hal yang paling penting. Kita heran orang-orang yang mengambil keputusan tanpa komunikasi yang baik. Maka semua Sivitas Bina Insan Mulia, kedua mempelai dan seluruh yang sekarang membina mahligai rumah tangga, ingat 4 tak ini harus kita jaga kalau rumah tangga kita pengen bertahan sampai akhir. Tapi kalau melepaskan salah satunya, bisa jadi rumah tangga ini hanya akan di ujung tanduk 2 bulan, 3 bulan, bahkan yang sudah 10 tahun pun bisa jadi kandas di tengah jalan. Itu faktanya.